Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini adalah kuliah perdana untuk kelompok keahlian fisika material. Sekarang kita akan mereview apa saja yang dipelajari di kuliah fisika material. Jadi dari namanya terdiri dari dua kata fisika dan material. Untuk fisika sendiri, kita berfokus kepada sifat-sifat fisika dari bahan. Di mana sudah kalian ketahui, sifat-sifat fisika itu terdiri dari sifat mekanik, optik, listrik, magnet, dan termal. Ada juga yang lain. Kemudian untuk material sendiri, ini yang kita pelajari itu adalah atom-atom yang ada di tabel periodik. Setiap bahan itu memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda tergantung dari struktur molekulnya, di mana struktur molekul ini nanti itu bisa dijelaskan dengan teori kuantum, termodinamika, elektromagnetik, dan lain sebagainya. Ketika kita melakukan rekayasa material dengan artian kita merubah struktur dan bentuknya, maka kita akan mendapatkan sifat fisika yang berbeda. Jadi kita melakukan rekayasa material itu untuk mendapatkan material baru dengan sifat yang lebih baik. Setiap material yang sudah ada itu biasanya memiliki kekurangan sehingga kita perlu merubah beberapa sifatnya atau menggabungkan dua material menjadi satu material sehingga didapatkan sifat baru yang merupakan gabungan dari dua material tersebut. Contoh misalnya seperti kaca. Kaca kebanyakan itu merupakan isolator sehingga dia tidak bisa menghantarkan listrik. Tetapi ketika kita mengaplikasikannya dalam solar cell, kita membutuhkan kaca yang bisa menghantarkan listrik sehingga kita membuat kaca yang dapat menghantarkan listrik dengan melapisi kaca tersebut menggunakan film tipis. Sehingga aplikasi dari fisika material ini sangat beragam, tergantung kita mau mengaplikasikannya kemana. Contohnya misalnya bisa diaplikasikan ke sensor, jadi kita membuat sensor baru dari molekul-molekul yang sensitif terhadap bahan yang ingin kita deteksi. Kemudian ada juga di bidang energi dengan pembuatan solar cell. Kemudian katalis itu biasanya untuk mempercepat proses penjernihan. Ada juga nanti mungkin kita akan mempelajari yang namanya fotokatalis. Kemudian yang sedang booming sekarang itu ada nanomaterials. Jadi ini sangat luas sekali aplikasinya. Akan kalian pelajari nanti semester depan tentang nanomaterials. Kemudian ada juga tentang magnet. Kemudian ada juga optik dan lain sebagainya. Karena aplikasinya yang sangat luas, maka ilmu material ini itu juga akan nanti mempelajari tentang engineering atau teknik dan juga chemistry. Karena aplikasinya yang sangat banyak, kita bisa melakukan banyak hal. Jadi material itu sifat material itu sangat bergantung pada struktur, bentuk, dan komposisinya. Jadi kita bisa membuat banyak sekali material baru dari material-material yang sudah ada. Dan aplikasinya juga sangat luas, mulai dari electricity, kemudian transportasi, keamanan, kemudian solusi untuk masalah lingkungan, energi, dan kemudian juga untuk medicine atau obat-obatan. Jadi material science ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Zaman dulu orang juga sudah melakukan rekayasa material. Kalau kita mempelajari sejarah itu ada namanya Stone Age atau zaman batu, kemudian ada zaman perunggu, dan kemudian ada
zaman besi atau peradaban besi. Nah, kalau sekarang itu sangat banyak aplikasi dari silikon, polimer, dan juga nano. HP yang kalian miliki dan laptop yang canggih yang kita miliki itu semuanya merupakan teknologi dari silikon, polimer, dan juga nano. Ini contoh bagaimana struktur dan proses itu mempengaruhi sifat dari suatu bahan. Contohnya baja. Kalau kalian mempelajari tentang cara pembuatan baja, jadi baja itu terbuat dari besi yang dipanaskan, kemudian dicampur dengan logam yang lain, kemudian didinginkan atau dikulingkan. Ternyata struktur yang berbeda itu memiliki kekerasan yang berbeda. Di sini ada 4 gambar A, B, C, D, itu adalah struktur SEM, scanning elektromikroskopi dari baja dengan komposisi yang berbeda, dia menghasilkan kekerasan yang berbeda. Kemudian ketika didinginkan dengan rate yang berbeda, kekerasannya juga akan berbeda. Jadi struktur dan proses itu mempengaruhi sifat dari suatu bahan. Secara garis besar, material terdiri dari 4 jenis. Yang pertama itu adalah logam dan campurannya, kemudian keramik, kemudian polimer, dan kemudian komposit. Jadi kalau logam, kalian tahu sendiri di tabel periodik apa saja yang termasuk dalam logam dan apa saja yang tidak termasuk dalam logam. Kemudian kalau keramik ini biasanya terbuat dari silika. Kemudian kalau polimer itu merupakan rangkaian panjang yang terdiri dari karbon dan biasanya dia merupakan material organik. Kemudian kalau komposit ini bisa merupakan campuran dari beberapa tipe material. Jadi bisa polimer dengan keramik, polimer dengan logam, logam dengan keramik, bisa juga keramik dengan keramik atau polimer dengan polimer. Pengklasifikasian tersebut karena setiap bahan itu memiliki sifat yang berbeda. Contohnya seperti logam, yang kalian ketahui logam itu biasanya bersifat kuat, tidak elastis, kemudian thermal maupun listrik konduktivitinya tinggi, kemudian dia bersifat buram dan reflektif. Reflektif di sini artinya dia berkilau. Kemudian kalau polimer itu biasanya dia berikatan kovalent, jadi dia saling menggunakan elektron bersama-sama. Sifatnya dia bersifat elastis, kemudian low strength, low density, kemudian dia bersifat isolator, susah menghantarkan listrik, dan secara optik dia transparan. Sedangkan kalau keramik itu dia berikatan ion, ada juga yang berikatan metal dan non-metal. Nah, biasanya keramik ini di dalamnya itu termasuk oksida, karbida, nitrida, dan sulfida. Keramik ini bersifat rapuh dan juga bersifat isolator. Kemudian secara fisikanya, sifat-sifat material terbagi menjadi sifat mekanik, elektrik, magnetik, dielektrik, optik, dan thermal. Ini semuanya sudah kalian pelajari di kuliah-kuliah fisika yang lain. Jadi ketika kita melakukan penelitian fisika material, nanti kalian akan diminta untuk menentukan mana sifat fisika yang akan kalian ukur. Contoh untuk sifat listrik, kabel listrik itu biasanya terbuat dari tembaga. Nah, biasanya tembaga ini diberi pengotor atau yang kita sebut dengan impurity. Impurity ini biasanya dari atom nikel. Nah,
Komposisi penambahan jumlah impurity yang berbeda itu ternyata mempengaruhi sifat kelistrikannya berupa resistivitas. Ternyata penambahan dari semakin banyak nikel yang ditambahkan, maka resistivitasnya juga akan bertambah. Untuk sifat thermal, biasanya diaplikasikan di pesawat luar angkasa. Jadi pesawat luar angkasa itu membutuhkan bahan yang kuat terhadap suhu yang panas, sehingga ketika dia melewati atmosfer bumi, dia tidak meledak. Jadi biasanya pesawat luar angkasa itu terbuat dari serat silika. Gambar di sebelah kiri bawah ini itu merupakan hasil fotosem dari serat silika yang digunakan untuk pesawat luar angkasa. Contoh yang lain itu tembaga. Ternyata sifat thermal konduktivitas dari tembaga itu akan berkurang jika dia ditambahkan dengan zinc. Kemudian contoh untuk sifat magnet biasanya diaplikasikan sebagai recording medium atau juga sebagai radar. Contohnya di sini penambahan 3% silika dalam besi itu menambah kemampuan besi sebagai recording medium. Jadi ini grafik magnetic field terhadap sifat magnetnya. Untuk sifat optik, di bawah ini itu adalah gambar dari bahan yang sama dengan penampakan yang berbeda. Jadi ini adalah bahan aluminium oxide yang memiliki struktur yang berbeda. Jadi dia akan nampak transparan jika dia strukturnya single kristal, kemudian dia akan tampak agak buram jika dia merupakan polikristal dengan low porosity, dan dia akan buram jika dia polikristal dengan high porosity. Ketika kita ingin melakukan rekayasa material atau penelitian eksperimen material, yang pertama yang bisa kita lakukan itu adalah memilih aplikasi, mau diterapkan di bidang apa. Misalnya kita butuh aplikasinya dalam sifat mekanik, elektrik, thermal, magnetik, atau optik. Jadi misalnya kalau dia untuk transportasi, maka sifat yang kita butuhkan itu adalah sifat mekanik, kuat tidaknya bahan tersebut menerima benturan. Kemudian setelah kita menentukan mau diaplikasikan kemana, kita menentukan materialnya apa. Jadi dia strukturnya bagaimana dan komposisinya seperti apa. Kemudian setelah itu baru kita menentukan proses. Jadi struktur, komposisi, dan proses itu mempengaruhi dari sifat khas akhir yang akan kita peroleh. Proses rekayasa material itu sangat beragam tergantung dari bahan yang kita gunakan dan aplikasi yang mau kita dapatkan. Jadi nama-nama proses dalam material itu contohnya ada casting, sintering, vapor deposition, doping forming, joining, annealing, CVD, dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita melakukan penelitian material, yang sangat penting lainnya itu adalah karakterisasi material. Karakterisasi ini itu adalah menentukan nilai besaran fisika yang kita peroleh. Ini nanti ada mata kuliahnya khusus sendiri semester depan. Nah, alat-alat karakterisasi yang bisa kalian gunakan itu ada UV-Vis, AAS, FTIR, GCMS, HPLC, SEM EDX, BET, PSA, XRD, XPS. Ini yang dicentang itu alat-alat yang ada di UNRAM. Kemudian kalau SEM EDX ini bisa kita pinjam di UIN. Kemudian kalau BET dan lainnya itu harus kita kirim sampel keluar Lombok.
Software yang digunakan untuk anak material, nanti kalian akan menggunakan software-software ini, ada Origin, Avogadro, Firefly, dan Quantum Espresso. Origin ini untuk membuat grafik dan mempercantik tampilan grafik serta menghitung beberapa besaran. Kemudian Avogadro, Firefly, dan Quantum Espresso ini nanti dipelajari di komputasi material.